Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-siyam waj'alahu mitharan linufusina minadh-dhunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah, fa idza shama ahadukum fala yarfasu wala yafsuq. Rawahu Bukhari wal Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul karim. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh barakah ini, dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dengan bulan maghfirah pada tahun yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita alamatkan kepada Nabi Yuna Muhammad dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, juga kepada tabi'in, juga kepada ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema judul daripada khutbah kita pada hari yang berbahagia ini yaitu menjelaskan tentang hikmahnya puasa di bulan Ramadan. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faedah puasa di bulan Ramadan, hikmah puasa di bulan Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan sudah sangat jelas, sudah sangat terang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, la'allakum tattaqun. Apa faedah, apa buah, apa hikmah kita melaksanakan puasa Ramadan? Faedah yang besar, hikmah yang sangat besar adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya rasa
Ketakwaan inilah yang kita harapkan oleh kita, baik untuk diri kita, untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, dan untuk pemimpin-pemimpin kita, dan juga untuk seluruh masyarakat kita. Ini kita inginkan bertakwa. Kenapa demikian? Dengan bertakwanya manusia dan kita semuanya di negeri ini, maka keberkahan, kemakmuran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyebutkan alasan puasa itu mengantarkan kita, menjadikan kita sebagai bertakwa kepada Allah. Lianna sauma fihi tazkiyatul lil badan wa tadyiku limasaliki syaitan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan alasan puasa itu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, karena pada puasa itu membersihkan badan. Dengan kita puasa pasti terjaga mata kita, terjaga telinga kita, terjaga anggota tubuh kita daripada maksiat. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, karena puasa itu menyempitkan jalan syaitan untuk menggoda kita, maka sudah jelas bahwasanya orang yang berpuasa itu akan sampai kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, takwa ini ada beberapa tafsiran para ulama. Apa itu takwa? Imam Ibnu Katsir mentafsirkan makna takwa itu antaj'ala bainaka wa bainallah, bainaka wa baina azabillah wiqayatan. Kata Ibnu Katsir, makna takwa itu kamu jadikan, kamu buat di antara dirimu dengan azab Allah akan satu benteng dan penjagaan. Maka di atas ini makna takwa, orang yang berpuasa itu menjadi hamba yang bertakwa, artinya orang yang berpuasa itu akan dia buat benteng pada dirinya agar dia itu terhalang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Apa benteng? Apa penjagaan agar kita itu tidak dalam murka Allah, dalam azab Allah? Hanya dua saja bentengnya. Kerjakan yang diperintahkan oleh Allah, jauhi sejauh-jauhnya daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Ibnu Mas'ud menerjemahkan makna takwa itu dengan ayyuta Allah fala yu'sah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Makna takwa itu adalah taat kepada Allah, jangan pernah maksiat. Zikir kepada Allah, jangan pernah lupa kepadanya. Syukur kepada Allah dan jangan pernah kufur kepadanya. Inilah makna takwa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Kalau ini makna takwa, kalau kita kembalikan orang-orang yang puasa Ramadan akan dijadikan oleh Allah menjadi hamba takwa. Apa maknanya? Maknanya orang yang puasa Ramadan
setelah puasa Ramadan insya Allah akan taat kepada perintah Allah, akan menjauhi larangan Allah, akan selalu zikir kepada Allah, tidak akan pernah lupa kepada Allah, dan akan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah kupur. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Ali menerjemahkan makna takwa lain lagi bahasanya. Apa kata Sayyidina Ali? Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Wal amalu bin tanzil. Beramal sesuai diturunkan perintah oleh Allah. Waridha bil qalil, dan puas terhadap nikmat sedikit diberikan oleh Allah. Wal istidadu liyaumir rahil, dan selalu sibuk dan menyiapkan diri untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas makna takwa menurut Sayyidina Ali, apa makna orang yang berpuasa akan menjadi orang takwa? Maka makna orang puasa akan menjadi orang takwa artinya orang yang berpuasa itu akan takut kepada Allah. Orang yang berpuasa itu akan beramal sesuai dengan perintah Allah. Sembahyang sesuai dengan sembahyangnya Rasulullah, zakat sesuai dengan zakatnya Rasulullah, puasa sesuai dengan puasanya Rasulullah. Waridha bil qalil. Orang yang bertakwa itu akan rela puas, merasa cukup dengan nikmat yang sedikit Allah berikan. Wal isti'dad, dan orang yang bertakwa itu akan selalu menyiapkan diri, membekali diri untuk bekal kembali kepada alam yang abadi yaumal qiyamah. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pengertian takwa yang dijelaskan oleh ulama, jangan sampai kita bingung. Kenapa? Karena ulama menyebutkan, ulama Ibnu Katsir makna takwanya begini, Ibnu Mas'ud begini, Sayyidina Ali begini. Itu semuanya tujuannya sama. Kalau sudah menjauhi perintah, kalau sudah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itu ke ulama manapun tetap dia disebutkan dengan bertakwa kepada Allah, yang mana takwa ini buah daripada puasa Ramadan. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyampaikan bahwa puasa Ramadan ini akan membuahkan apa yang sudah kita sampaikan. Puasa Ramadan akan bernatijah memberikan kepada kita apa yang sudah kita jelaskan. Itu mesti menjaga adab-adab puasa, bukan sekadar puasa. Kalau hanya sekadar puasa, jangankan sebulan kita puasa, 1000 tahun pun kita puasa. Kalau hanya sekadar puasa, enggak pernah menjadi orang takwa. Jangankan bau takwa, jangankan orang takwa, bau takwa pun enggak ketemu. Kalau hanya puasa-puasaan, itu jangankan menjadi orang takwa, bau puasa pendak boleh, kata Kang Alas. Bau takwa pendak boleh deh seandainya, kalau seandainya hanya puasa-puasaan. Maka oleh karena ini Rasulullah menyebutkan adab-adab puasa. Apa kata Rasulullah? Di antaranya hadis yang dirawikan oleh Imam Bukhari wal Muslim. As-saumu junnah. Puasa ini benteng. Apabila seseorang kamu berpuasa,
maka jangan laksanakan rafas, hubungan dengan wanita, walal fusuk, dan jangan merjakan kefasikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ibadah puasa ini adalah benteng di dunia dan benteng di akhirat. Apa artinya? Kalau kita lagi puasa, jauhi semua maksiat. Apakah maksiat itu syahwat ataupun maksiat jawahir anggota tubuh kita. Yang kedua, puasa Ramadan ini kalau di akhirat menjadi benteng kita min azabin nar. Maka orang yang betul-betul puasa, maka orang itu saat berpuasa menjauhi daripada segala maksiat di dunia, dan kalau dia mati akan dijauhi oleh Allah, dibentengi oleh Allah daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah mengatakan adab puasa. Apa kata beliau? Iza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka minal kizbi wal maharim. Bagaimana puasanya Rasulullah? Puasa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuai juga disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir? Apabila kamu puasa, maka puasakanlah matamu, puasakanlah lidahmu, puasakanlah pendengaranmu. Artinya, kalau puasa kita ingin mengantarkan kita kepada derajat takwa, maka puasakanlah telinga kita, puasakanlah pandangan kita, puasakanlah lidah kita daripada berdusta dan yang haram-haram. Nah, inilah yang sudah berat. Kenapa beratnya? Karena umumnya, kebanyakannya puasa rajin hanya menahan makan dan minum dan merokok. 3 saja ditahan. Tidak merokok, tidak minum, tidak makan. Lain itu bebas. Kalau model ini puasa kita, jangankan sebulan, 1000 tahun pun enggak kapan pun jadi orang takwa. Kenapa? Puasa tidak mampu membuahkan takwa apabila puasa ini tidak kita jaga adab-adabnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita raih puasa di tahun 2025 ini betul-betul bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa. Dengan cara jaga adab puasa. Apa adab puasa? Bentengi dari maksiat. Jaga telinga kita daripada mendengar upat caci. Kalau bisa di dalam bulan Ramadan ini setiap kalimat yang kita dengar berpahala. Bentengi matamu dari melihat yang haram. Kalau bisa, di setiap apa yang kita lihat di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih pada siang hari, semuanya penglihatan ibadah. Dan kalau bisa kita upayakan semua ungkapan, semua perkataan, walaupun satu kalimat, semuanya bisa menjadi ibadah. Untuk apa? Agar puasa itu bisa membuahkan ketakwaan setelah bulan Ramadan. Tapi ini berat. Kenapa? Karena yang semestinya puasa Ramadan ini, semestinya bulan Ramadan ini ada yang harus kita bedakan dengan bulan yang lain, ada yang harus kita samakan. Bulan Ramadan memang kepala semua bulan, rajanya. Tapi di dalam bulan Ramadan ini ada 2 yang perlu kita ingat. Yang pertama, ada yang perlu kita bedakan dengan bulan yang lain. Apa itu?
ibadah-ibadah kita di bulan lain, bedakan di bulan Ramadan. Kalau di bulan lain jarang ngaji Quran, di bulan lain jarang berzikir, di bulan lain nggak ada qabliyah ba'diyah, di bulan lain kurang tahajudnya, kurang duhanya. Tapi ingat, kalau sudah di bulan Ramadan, seluruh amaliyah usahakan kita kerjakan, walaupun kecil. Kenapa? Mahal harganya dibeli oleh Allah. Kalau di bulan lain nggak ada waktu untuk ngaji Quran, tapi usahakan di bulan Ramadan khatam Quran itu. Apa artinya? Urusan ibadah, urusan kebaikan, urusan amaliyah kita tingkatkan setinggi-tingginya di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita stabilkan dengan bulan lain. Apa itu? Urusan makanan, minuman. Kalau urusan makan minum nggak usah repot-repot, stabilkan saja dengan bulan lain. Kalau bulan lain sayur ubi rebus memada, di bulan Ramadan memadakan dia. Di bulan lain tempe goreng, terong goreng memada, di bulan Ramadan memadakan juga. Di bulan lain ikan panggang seekor cukup untuk keluarga, di bulan Ramadan memadakan. Kalau gini cara beramal kita, mudah-mudahan insya Allah habis puasa Ramadan kerana menjadi takwa. Tapi ini kebalikan. Hari ini kebalikannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa kebalikan? Urusan ibadah di bulan Ramadan sama dengan bulan yang lain. Di bulan lain mah pernah sembahyang sunat, Ramadan pe Bali. Di bulan lain enggak pernah ngaji Quran, di Ramadan pun sama. Tetapi kebalikannya, di bulan lain urusan makanan 1000 kali terbalik di bulan Ramadan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan tidak cukup satu makanan? Sampai-sampai kalau di bulan lain 2 juta belanja kita cukup, di bulan Ramadan 7 juta masih terutang. Apa masalahnya? Satu masalahnya. Masalahnya sudah kamu tingkatkan sesuatu yang enggak perlu kamu tingkatkan. Kalau urusan makan minum stabilkan dengan bulan yang lain. Urusan ibadah itu baru tingkatkan jauh dengan bulan yang lain. Insya Allah la'allakum tattaqun. Inilah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan mari urusan ibadah kita tingkatkan jauh dengan bulan lain. Tapi urus makan minum biasa-biasakan saja dengan bulan yang lain. Mudah-mudahan insya Allah ketakwaan akan kita raih. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر.